Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang musisi Indonesia namanya Bro Aryo. Dan saat ini Bro Aryo ini tinggal stay di Cina untuk jadi manajemen musisi ya Bro ya di Cina ya. Ya, betul. Nah, di Chongqing ya. Betul, ya, di Chongqing. Ya, kondisi di sana gimana Bro? Kan di Cina itu epicentrum pandemi ini katanya Donald Trump ya. Iya. Gimana kondisi di sana? Keadaan di Cina sih mulai membaik ya, mulai kembali pelan-pelan normal, tapi semuanya masih dalam tanda kutip. Ya, ibaratnya kita bisa bilang safe, kita bisa bilang nggak safe. Karena bagaimanapun nggak seperti pemikiran orang lah bahwa di sini bisa kembali normal 100% itu enggak. Karena kasus-kasus di beberapa kota ya maupun di kota saya, tempat saya tinggal di Chongqing sendiri itu masih ada, terutama imported ya. Imported case itu. Cuman karena pemerintah di sini itu sangat straight dan sigap gitu ya. Jadi begitu orang datang sampai di airport itu udah langsung, tidak bisa nggak pakai tes. Kalaupun mau traveling ya, terutama bagi foreigner untuk traveling aja, itu kita mesti ke rumah sakit dulu untuk tes COVID, dapat hasil, baru kita boleh pergi ke kota lain. Oke. Jadi kita nggak bisa sembarangan sekarang, maupun dari satu kota ke kota lain yang jaraknya 1 jam penerbangan, 2 jam penerbangan, itu tetap harus mempunyai sertifikat bahwa kita surat sehat. Oh, sama kayak Indonesia. Iya, terus juga mereka punya aplikasi itu yang kita bisa scan yang menyatakan bahwa kita keadaan healthy. Di sini serba online ya, jadi track record kalaupun kita sakit, kita kenapa-napa masuk rumah sakit itu ketahuan. Oh, wow. Sudah semaju itu Cina ya? Wow. Semaju itu, bisa bayangin. Jadi karena itulah dari mana mereka bisa tahu ya, karena setiap transaksi ataupun pembelian ya, kalau kita nggak menggunakan cash, kita kan pakai HP ya. Betul. Kita pembayaran secara online. Itu bisa ketahuan sama mereka. Wow. Oh, kamu tanggal sekian kamu beli obat di apotek ini. Kamu tanggal sekian kamu bayar rumah sakit untuk ini. Nah, kamu ada tes COVID gini. Itu ada track recordnya. Oke, pertanyaan pertama nih Bro. Apa sih yang membuat Bro atau melatar belakangi Bro Aryo, seorang musisi Indonesia ini berkarir di Cina dan juga buka agensi di Cina? Dan apa nama agensinya? Oke, aku langsung aja ya. Nama agensinya tuh A1 Project. Oh, A1. Ya, A1 Project. Selain musisi ya, saya belajar prosesnya dulu dari tahun 2004. 2004 saya mencoba join dengan international band yang di situ di dalamnya ada beberapa pemain musisi dan penyanyi dari beberapa negara. Dan waktu itu ada di tepatnya di Bali. Nah, saya mulai belajarlah dari situ untuk mengetahui proses dari yang namanya international band tuh cover band. Jadi lagu-lagu yang dimainkan pun top 40 pada intinya. Cuman pemain musiknya campuran, tidak hanya orang Indonesia. Oh, oke. Yang akhirnya dari situlah saya mengumpulkan data-data, ya, kenalan ke beberapa agensi yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Nah, itu yang buat saya akhirnya belajar proses dari ini semua gitu. Proses bagaimana sih sistem kerjanya, sistem kontraknya, terus dari A sampai Z lah intinya seperti itu. Sampai akhirnya saya
tahun 2005 saya langsung berangkatlah ke Vietnam. Waktu itu saya dapat job dengan Canadian band ya, band dari Kanada. The only one satu-satunya pemain musisi dari Indonesia. Keren. Di antara mereka semua. Nah dari situlah saya belajar juga akhirnya prosesnya. Terus rupanya kalau kita dikontrak dengan hotel itu seperti ini, 5-star hotel. Terus kalau kita sama bar seperti ini. Nah, jadi saya tahu sistem-sistemnya. Dan kenapa saya memilih China? Sebenarnya sih sebelum di China, saya sempat juga waktu di Indonesia itu ngirim satu band itu ke Abu Dhabi. Wow. Ya, itu campuran dari beberapa negara, nggak cuma Indonesia. Gitu. Itu berlanjut sekitar hampir 1 tahun lebih. Pada prinsip sih saya untuk menjadi agensi ya prosesnya nggak cepet ya. Karena saya pengen tahu gitu loh. Saya pengen belajar dulu bagaimana rasanya jadi agensi juga, jadi pemain musik juga. Terus kita juga mesti fair gitu, karena kita sebagai agensi punya responsibility tinggi terhadap mereka. Nggak mudah, betul. Nggak mudah gitu. Nah udah gitu, kenapa saya memilih China? Jadi pada 6 tahun yang lalu gitu, saya sempat kerja 1 tahun, hampir 1 tahun di Chengdu gitu. Itu juga dengan mix band, dengan menggunakan agensinya dari Shenzhen ya. Kadang-kadang ya ini saya melihat pada saat itu ternyata nggak banyak loh yang ibaratnya agensi juga yang masukin band ke Cina. Gitu. Jadi peluang ya, melihat peluang ya bro ya. Jadi melihat peluangnya saya pada saat itu saya melihat peluang, terus juga wah nggak banyak teman-teman Indonesia juga yang kerja di Cina. Gitu ya. Gimana ini akhirnya saya dapat peluang juga, saya coba, saya ajak teman-teman saya, enggak main di sini gitu, dengan sistem seperti ini gitu. Nah, akhirnya mereka tertarik gitu. Nah, karena yang namanya jadi agensi itu ya seperti tadi saya bilang, tanggung jawab tuh besar, tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, kalau apalagi saya pertama kali kalau ada satu tempat yang meminta saya minta band dong dari Indonesia atau dari negara manapun. Saya mesti tahu dulu kejelasan daripada tempat tersebut. Bener. Dari mulai license-nya, ya, terus license, proses working visa-nya. Karena bagaimanapun orang kerja harus pakai working visa, nggak bisa pakai turis visa. Dan itu tanggung jawab daripada si outlet. Bagaimana akomodasinya, tempat tinggalnya, bagaimana? Oke, apartemen. Misalnya anggotanya 6 orang, berarti apartemen 2, 1 apartemen 3 kamar, 1 orang 1 kamar. Itu udah harus, sudah pasti. Nggak bisa di orang 1 kamar itu bisa 2 orang, 3 orang, itu nggak mungkin kayak gitu. Nggak mau kalau kayak gitu. Terus juga food allowance, foods-nya bagaimana? Apakah mereka provide makan di outlet sehari 3 kali ataupun mereka kasih food allowance gitu ya, ada budget sendiri untuk mereka per orang berapa. Itu seperti itu. Dan juga kalau untuk kontrak itu paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan ya. Ya, itu gitu. Nah, yang paling menarik pasti soal salary, tapi kita bahas nanti di akhir acara supaya nonton sampai akhir nih. Nah, yang pertanyaan kedua nih bro, kenapa kok China? Kan kita tahu kalau kita lihat film-film Cina kan genre musiknya agak berbeda dengan Indonesia punya musik. Apakah musisi Indonesia itu tidak memiliki hambatan untuk mempelajari atau mengikuti aliran musik di Cina? Enggak sama sekali. Jadi kalau saya perhatikan ya, bahwa musisi Indonesia tuh termasuk hebat. Termasuk talented, di mana musisi Indonesia itu bisa memainkan musik apa aja. Mau musik itu dari barat, kayak mau musik itu dari negara Asia yang lain kayak India, Malaysia, ataupun China. Kita semua bisa. Ini hanya bicara
salah style ya. Tapi kalau untuk genre sendiri kayak rock, pop, gitu ya, ballad, Latin atau apapun segala macam genre itu sama aja sebenarnya. Dan musik di Cina sendiri itu berkembang. Mereka sangat berkembang. Mereka mengikuti zamannya. Tidak yang seperti kita bayangkan sangat tradisional gitu. Itu enggak. Oh gitu. Terus sudah mau modern lah ibaratnya. Oh iya. Terus para musisi yang under manajemen Bro Aryo ini biasanya tampil di mana ya? Kayak lounge, bar, atau live konser puluhan ribu di stadion gitu? Saya lebih fokus di lounge atau di bar. Sama hotel tadi ya, sempat disebut ya? Iya, sama hotel tadi. Saya lebih fokus di situ. Oke. Nah, pertanyaan keempat nih bro. Nah kan para musisi ini jauh dari keluarga kan, seperti yang kita tahu. Kalau di sana bisa berbulan-bulan, ya kan? Nah, pasti ada nilai lebihnya dong. Itu kan udah minusnya. Ada nilai lebihnya kenapa kok orang sampai musisi itu mau sampai di Cina berbulan-bulan. Nah, mungkin dari income-nya, bro. Berapa kali lipat sih dibandingkan di Indonesia? Untuk pendapatan sangat jauh berbeda ya. Itu otomatis. Taruhlah di Indonesia itu per bulan 6 juta kita main musik. Taruhlah seperti itu. Bisa 4 kalinya. Wow. 24. Bisa 4. Ya. Bisa segitu budgetnya. Dan itu pajaknya ditanggung dari outlet tersebut. Oh, company-nya yang hire ya? Company yang hire yang ditanggung pajaknya. Terus tempat tinggal, visa, tiket pesawat, makan. Dari mulai tiket pesawat, return itu ditanggung sama outlet, begitu juga dengan bagasinya. Ya, bagasinya itu tanggung, karena itu pantis ada beberapa musisi kan mesti bawa equipment, itu ditanggung. Untuk apartemen itu juga ditanggung sama outlet. Terus untuk makan, ya, untuk makan itu juga ditanggung sama outlet. Ada tadi saya bilang ada food allowance, ya, ataupun di provide makan sehari 3 kali. Nah itu seperti itu. Terus untuk kontrak juga jelas ya, harus jelas untuk kontraknya itu harus jelas. Biasanya kan kontrak itu per 6 bulan dan seminggu itu 6 hari kerja gitu. Jadi taruhlah sebulan itu 4 kali libur, 4 kali day off. Seminggu sekali day off. Oh gitu. Nah, cuman kan di sini juga kita dituntut untuk bertanggung jawab, ya, terus harus punya terutama attitude yang baik, ya. Kita juga harus membawa attitude yang baik, terus juga mental kita harus kuat, namanya jauh dari keluarga, jauh dari anak atau istri atau pacar atau fiance, tunangan, itu juga kita mesti bisa gitu. Kita nggak bisa lah ibaratnya setelah 2 bulan 3 bulan aku mau udahan deh, mau pulang aja, jangan sama keluarga. Itu kadang-kadang kendala itu seperti itu. Komitmen lah ya. Jadi memang harus komitmen. Sama attitude tadi. Yang paling diutamakan adalah attitude. Attitude-nya kita. Gitu. Jadi kita harus bisa membawa diri kita itu se-fleksibel mungkin, ya, beradaptasi dengan lingkungan setempat, di tempat kerja, ramah gitu ya, ramah-tamah kita, apalagi kita orang Indonesia, iya, betul. Sangat ramah, ya. Paling seperti itu. Terus juga bahasa itu buat saya itu paling tidak harus bisa bahasa Inggris. Minimal ya. Minimal harus bisa bahasa Inggris. Gitu. Kalaupun ada yang persyaratan atau menginginkan join dengan manajemen saya nggak menutup harus seperti apa dan apa enggak. Yang terutama adalah menguasai instrumennya, menguasai lagu-lagu yang taruhlah top 40-nya di era misalnya tahun 2000-an, ya, kayak gitu, atau
90s atau beberapa 80s ya kayak gitu. Update lah, paling tidak update dengan lagu-lagu yang dia tahu. Oke. Nah, kalau ada yang tertarik nih, para musisi yang mau bergabung di agensinya Bro Aryo ini, mereka bisa menghubungi kemana, dan kalau mereka punya video mungkin yang bisa merepresentasikan skill mereka, kirimnya kemana, Bro? Bisa, nanti bisa ke email saya kasih email saya. Oh ya, nanti saya terus tulis sama Instagram pribadi saya ya. Mhm. Jadi belum company ya, nanti saya kasih, bisa langsung kirim lewat 2 itu juga sudah cukup. Oke, di sini nanti tak post YouTube channelnya Bro Aryo juga ada tuh, nanti di sebelah kiri Iya. atas. Sip. Iya. Nah, terus di situasi COVID seperti ini, gimana keamanan dan jumlah job bagi para musisi Indonesia yang ada di Cina, Bro? Kebetulan sekarang ini kayak di kota saya ya, di kota Chongqing ini tinggal 4 pemain musisi Indonesia di Indonesianya ya. kota ini. Yang lainnya sudah pada pulang di saat awal COVID terjadi di Cina. Jadi pada tanggal sekitar bulan Februari gitu, awal Februari ya, pada pulang semua gitu. Dan pada saya nggak pulang ya, pada saat itu saya nggak pulang gitu. Saya stay di sini aja gitu. Udahlah, ikutin aja peraturan, saya stay di rumah, nggak kemana-mana gitu ya. Cari aman lah ibaratnya seperti itu. Karena kita nggak tahu akan bagaimana ke depannya, nggak bisa diprediksi. Dan ternyata sekarang itu malahan banyak outlet, banyak tempat-tempat di kota lain ya, di kota lain itu yang minta pemain musik, entah itu duo, trio atau kuartet gitu, dengan ya budget yang lumayan. Cuman pemain musisinya nggak cuma dari Indonesia ataupun dari negara lain, udah pada pulang ke negara masing-masing. Jadi tapi aman ya, Bro ya? Bro main di sana aman ya? Ya, alhamdulillah sih sementara ini ya, untuk dibilang aman ya aman, dibilang nggak aman juga ya, tanda kutip deh. Tergantung diri kita sendiri aja ngebawanya. Paling nggak ya saya mesti hati-hati ya, saya selalu pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya maksudnya lebih ke pribadi aja lah untuk lebih berhati-hati. Nah, mungkin Bro Aryo punya pesan-pesan buat musisi Indonesia yang baru mulai merintis karir mereka. Mungkin ada yang dibilangi oleh orang tua mereka, kerja apa musisi, nggak ada uangnya, mungkin seperti itu. Mungkin Bro Aryo sebagai praktisi di dunia musik, mungkin bisa berbagi pengalaman maupun petuah bagi mereka. Kalau boleh saya kasih sedikit saran, kalau kalian memang serius suka dengan musik, dengan hobi musik ini, dan ingin menjadikan karir, don't give up, terus jalanin. Karena semua hobi itu bisa menghasilkan. Dan semua hobi itu ada future-nya. Ada masa depannya. Dan dulu saya pribadi tidak diizinkan sama orang tua saya. Tapi saya mencoba membuktikan bahwa saya bisa hidup dan survive dengan hobi saya ini, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Pekerjaan ini adalah pekerjaan seni, art. Ya, ini juga satu anugerah talented dari yang di atas, dari Tuhan. Gitu. Kalau saya bilang, selama kita mau menekuni, pasti ada hasilnya. Semua usaha yang kalau kita mau tekuni, semua pasti ada hasil. Betul, pasti. Luar biasa. Memotivasi saya juga ini untuk terus berjuang ya. Bagi teman-teman penonton yang sedang banyak tekanan dari keluarga atau dari orang sekitar yang mau ngomong kita gagal, dengerin nih omongan Bro Aryo. Dia menjelaskan bahwa hidup itu ditentukan oleh kita sendiri, bukan omongannya mereka ya Bro Aryo, berarti gitu ya.
Ya, betul. Bukan ditentukan dari omongan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau kita memang mau maju dengan satu yang kita tekuni, itu yakin akan maju. As long, don't give up. Mantap, mantap, luar Jangan biasa. menyerah. Jangan menyerah. Iya. Gitu. Ya, saya juga buat mau pesan sedikit buat para orang tua. Bahwa main musik itu ada future. Ada future-nya. Ada hasilnya ke depan. Bukan berarti main musik itu di mata kebanyakan orang adalah tempat yang ibaratnya yang hura-hura, yang sangat dekat lingkungan dengan minum-minum, drugs dan segala macam. Itu depends on the person. Tergantung dari orangnya membawanya seperti apa. To be honest, saya kerja seperti ini, alhamdulillah saya tidak minum alkohol. Mantap. Meskipun kerja di klub ya, bro ya? Meskipun kerja di klub, saya tidak minum alkohol. Kehidupan saya adalah everyday, saya nge-gym, saya olahraga, kerja, saya isi waktu saya hal dengan yang lebih berpositif. Musik tidak ada hubungannya dengan minuman dan drugs. Itu tergantung manusianya, di mana kita bisa membawanya. Setiap orang nggak usah di musik, nggak usah di musik deh, di usaha apapun yang kita tekuni, kalau memang orang karakternya dia baik ya baik, kalau orang karakternya orang itu buruk ya buruk. Iya. Gitu. Nggak usah pemain musik, itu mau pebisnis kayak, mau pematung kayak, pelukis kayak segala macam. Kalau dia memang suka minum ya dia akan suka minum. Kalau dia tidak suka minum ya dia tidak akan suka minum. Oke, luar biasa. Terima kasih banget loh Bro Aryo, insight-nya, pengalamannya, dan semoga musisi-musisi Indonesia bisa berkarya di Cina nanti. Oh iya, kemarin lupa minal aidin loh, Faidin, mohon maaf lahir dan batin, Bro. Minal aidin, faizin, mohon maaf lahir dan batin, Mas Bro. Ya, kepada para pemirsa, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan yang mau berkarya di Cina sebagai musisi, bisa kontak Bro Aryo. Kontaknya sudah ada di kiri kanan ini semua. Oke, salam sukses kaya raya. Bye guys. Thank you. Thank you.